262201005. Konsep dasar ekonomi mikro syariah. Konsep ekonomi mikro Islam. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Pertama, akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Kedua, syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Ketiga, akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah. Pengertian ekonomi mikro Islam. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno atau oikosnomos yang berarti rumah tangga. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapat dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik secara konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Sejarah perkembangan ekonomi mikro Islam pada abad 2-5 Hijriah. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, kitab yang lebih dulu ditulis adalah kitab Al-Kharaj dibandingkan kitab Al-Kasb, sekitar pada abad kedua Hijriah. Kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, penekanan tema-tema yang dibahas adalah tentang ekonomi makro. Sebelum Abu Yusuf tidak ditemukan sebuah buku pun yang berbicara tentang ekonomi. Ini menegaskan bahwa kegiatan produksi ekonomi dalam ekonomi mikro Islam dibatasi aturan-aturan yang ada dalam Islam itu sendiri. Tokoh pemikir ekonomi mikro Islam selanjutnya adalah Abu Ubaid, lengkapnya bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Banyak mengkaji yang berkaitan dengan masalah pasar, diantaranya masalah jual beli di pasar, barang yang diperjualbelikan di pasar, regulasi pasar, dan lain-lain. 13 abad pada abad keempat muncul seorang cendekiawan muslim, yakni Al-Mawardi, yang lahir pada tahun 346 Hijriah. Karya ekonomi Islam yang ditulis oleh Al-Mawardi yaitu Kitab Al-Sultaniyah, Al-Hawi, dan Abad Ad-Dunya wa Ad-Din pada abad 7-9 Hijriah. Ekonom muslim muncul lagi pada abad ke-7 Hijriah, yakni Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Abdul Halim Ibnu Taqiyuddin Ahmad, dilahirkan di kota Harran, tepatnya pada tahun 1263 Masehi. Kitab utama yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah yakni Majmu' Fatawa, Siyasah Syar'iyyah fil Islah Ra'iyah, dan Hisbah fi Islam. Pemikiran utama Ibnu Taimiyah ini agak mirip dengan pemikiran Yahya bin Umar, yaitu menjelaskan tentang pasar. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah menambah tema lain seperti masalah uang dan kebijakan moneter dan keuangan negara. Setelah Ibnu Taimiyah muncul dua orang pemikir ekonomi Islam tepatnya pada abad ke-8 Hijriah, yakni Al-Syaitibi dan Ibnu Khaldun. Mempunyai nama lengkap dari Syaitibi adalah Musa Ibnu Abu Ishaq bin M. Lakimi Al-Syaitibi, sedangkan Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun, lahir di kota Tunisia. Karakteristik ekonomi mikro Islam. Beberapa karakteristik ekonomi mikro Islam adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah. 2. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagia dari al-aslam secara keseluruhan. 3. Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan. 4. Berkarakter ta'abudi. 5. Terkait erat dengan akhlak. 6. Elastis. 7. Objektif. 8. Memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. 9. Realistis.
10. Harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. 11. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Beberapa pokok bahasan ilmu ekonomi mikro Islam antara lain sebagai berikut. A. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islami. Yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. B. Teori konsumsi Islami. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Teori permintaan Islami. Secara sederhana, demand dalam pendekatan ekonomi menunjukkan tingkat permintaan akan satu produk atau jasa dari konsumen, sedangkan supply menunjukkan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Adapun hukum permintaan yang lazim dipahami adalah apabila harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. D. Teori produksi Islami. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi adalah proses yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. E. Teori penawaran Islami. Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, semakin meningkat barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, semakin berkurang jumlah yang ditawarkan. F. Mekanisme pasar Islami. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar diartikan sebagai setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi dalam KBBI jilid ketiga yang dimaksud dengan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan pengertian dari kata rasional berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran menurut akal sehat, akal budi, nalar. Hemat dapat diartikan asumsi rasional dari pengertian di atas, yaitu bahwa manusia tidak akan salah dalam menentukan atau memilih sesuatu, dikarenakan dalam memilih sesuatu manusia cenderung menggunakan akal sehatnya, rasio, dan nalarnya. Sedangkan pengertian di dalam buku ekonomi mikro Islami yang dimaksud dengan asumsi rasional adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional dapat mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Makna metode perilaku rasional yaitu tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil perilaku rasional yaitu tindakan yang benar-benar dapat menjadi tujuan yang ingin dicapai. Perspektif Islam mengenai asumsi rasionalitas. Ekonomi Islam menurut Chopra adalah branch of knowledge yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya yang mengikuti maqasid syariah. Ekonomi Islam sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual, tetapi juga yang bersifat sosial. Dasar hukum rasionalitas dalam Islam. Rasionalitas dalam perilaku pembelian konsumen muslim harus berdasarkan aturan Islam, sebagaimana dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Konsumen muslim dinyatakan rasional jika pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 29. B. Seorang konsumen muslim dapat dibilang rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat duniawi semata, melainkan turut pula untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26. C. Seorang konsumen muslim yang rasional akan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih kecil dari konsumen non-muslim.
dikarenakan konsumsi hanya diperbolehkan untuk barang-barang yang halal. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. 1. Kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. 2. Transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. 3. Kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih daripada produk B. 4. Lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Adapun bagi konsumen muslim, hal di atas masih harus dimodifikasi lagi, sebab tidak cukup bila hanya mengandalkan pada prinsip rasionalitas yang diajukan oleh ekonomi konvensional, yaitu 1. Objek yang halal dan thayyib. Dalam Islam, individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat, di mana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi karena ada suatu alasan tertentu. Barang ini hukumnya haram, sehingga konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi barang atau objek yang halal, baik produknya maupun prosesnya. 2. Banyak tidak selalu lebih baik. Prinsip ini mengkritik prinsip keempat, di mana sesuatu yang lebih banyak tidak selamanya selalu lebih baik. Bila produk-produk ini dikonsumsi semakin banyak, justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi lebih buruk kondisinya. Atau misalkan seorang konsumen yang mengkonsumsi daging kambing yang notabene-nya halal, apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mendatangkan kemudaratan bagi yang akan mengkonsumsinya, karena dapat menimbulkan penyakit kolesterol dan asam urat. Konsep kebutuhan ekonomi mikro Islam. Konsep kebutuhan. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan fitrah manusia, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Faktor kebutuhan manusia. 1. Karena kodrat manusia sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai sifat yang selalu merasa kekurangan saja, dan semakin meningkatnya sarana yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang dirasakan belum terpenuhi. 2. Faktor alam dan lingkungan. Struktur alam tempat manusia itu berada mendorong manusia itu untuk bertindak atau berbuat menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Lingkungan masyarakat merupakan faktor dominan sebagai penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu. Dalam hal ini, sebagai makhluk sosial, manusia cenderung ingin menyesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya, orang yang tinggal di lingkungan pedesaan tentu berbeda gaya hidup dan kebutuhan dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan. 3. Faktor perdagangan internasional. Akibat dari pesatnya perdagangan luar negeri atau internasional, maka semakin banyaknya barang-barang luar negeri yang masuk ke negeri kita sendiri, yang menyebabkan kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan negara maupun kebutuhan masyarakatnya, meningkat dengan pesat. Dan faktor demonstrasi efek sebagai akibat dari lancarnya perdagangan internasional. Bukan hanya barang saja yang masuk ke dalam negeri, namun kebudayaan pun ikut berperan ke dalamnya. Yang biasa disebut dengan demonstrasi efek, yaitu sifat atau kebiasaan meniru tingkah laku orang lain atau yang dilihatnya, misalnya mode pakaian, rambut, dan lain-lain. Kebutuhan manusia dalam pandangan Islam. Kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku. Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu ibadah.
Hal ini tentu berbeda jauh dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia menurut ekonomi kapitalis yang lebih pada orientasi materi bagaimana memaksimalkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material secara dikotomis. Rumusan kebutuhan manusia dalam pandangan Islam. 1. Daruriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi kifdu ain menjaga agama, kifdu nafs menjaga kehidupan, kifdu akal menjaga akal, kifdu nasl menjaga keturunan, dan kifdu mal menjaga harta. 2. Hajiyat atau sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Maksudnya, untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. 3. Tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifdu ain menjaga agama, kifdu nafs menjaga kehidupan, kifdu akal menjaga akal, kifdu nasl menjaga keturunan, serta kifdu mal menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Perbedaan kebutuhan manusia kapitalis dan Islam. Semua kegiatan ekonomi harus bersumber pada tuntunan agama, yaitu Al-Quran, sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis bersumber pada pikiran manusia atau menganut paham rasionalitas tanpa mempertimbangkan sisi spiritual manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu ekonomi kapitalis, sesuai dengan pahamnya tentang rasional economicsman, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam ekonomi kapitalis, perilaku rasional dianggap ekuivalen dengan memaksimalkan utility. Teori konsumsi dalam mikro-Islam. Konsep dasar konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Prinsip dasar konsumsi. Menurut Monser Kaff, terdapat 3 prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi teori perilaku konsumsi, yaitu keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat, konsep sukses serta fungsi dan kedudukan harta. A. Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. B. Sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. C. Harta merupakan anugerah Allah dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Menurut M. Amandan, dalam ekonomi Islam mengkonsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip murah hati, dan prinsip moralitas. Sedangkan menurut Arif Fujiono, dalam tulisan berjudul Teori Konsumsi Islam, prinsip dasar konsumsi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari 1. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk
yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. 2. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum pun yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya. 3. Prinsip amalia, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. B. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya 1. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan baik, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, dan hemat. 2. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. 3. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. C. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer, yaitu mengkonsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya di dunia dan agamanya, serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. 2. Sekunder, yaitu mengkonsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya mengkonsumsi madu, susu, dan sebagainya. 3. Tersier, yaitu memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Norma dan etika dalam ekonomi. A. Tauhid, unity atau kesatuan. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah atau syariah. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. B. Adil, equilibrium atau keadilan. Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam menikmati kita tidak boleh berlebihan. C. Free will atau kehendak bebas. Alam semesta adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhluknya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan atas barang-barang ciptaan Allah ini. D. Amanah, responsibility atau pertanggungjawaban. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di akhirat kelak. E. Halal. Dalam Islam, barang-barang yang boleh dikonsumsi harus barang-barang yang menunjukkan nilai kebaikan, kesucian, kehidupan, serta menimbulkan kemaslahatan untuk manusia, baik secara material maupun spiritual. F. Sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas atau israf, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya menuruti nafsu semata. Kaidah dan fungsi dalam konsumsi. Kaidah dalam konsumsi diantaranya 1. Kaidah syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. 2. Kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. 3. Kaidah ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. 4. Kaidah amalia, yaitu memperhatikan bentuk barang konsumsi. 5. Kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal. 6. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta atau boros dengan pelit. 7. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
8. Penyimpanan atau menabung dan pengembangan investasi. Artinya, tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. 9. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. 10. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya. 11. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. 12. Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. 3. Kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi. 14. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya. 15. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi, apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya. Fungsi dalam konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Teori permintaan dalam mikro-Islam. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah dan begitu pula sebaliknya. 2. Harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplementer atau tambahan. Misalnya, barang substitusi dari daging sapi adalah daging ayam, ikan, atau tempe. 3. Tingkatan pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkatan pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan daya beli, makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. 4. Selera atau kebiasaan. Maksudnya, walaupun harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu kurang. Contohnya dalam pasar ada penjual beras merek 46 dan beras merek Rojolele. Harga dari kedua beras itu sama akan tetapi masyarakat lebih memilih beras dengan merek 46 daripada merek Rojolele. 5. Jumlah penduduk. Maksudnya, jumlah penduduk memiliki perencanaan penting pada kegiatan permintaan, dikarenakan semakin banyak penduduk semakin pula banyak permintaan. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. Maksudnya, apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, maka akan lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang lagi, guna menghemat di masa yang akan datang. 7. Distribusi pendapatan. Maksudnya, jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Maksudnya, usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu meningkat dengan cara promosi atau pengiklanan. Hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum atau sunatullah permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu ceteris paribus atau dengan kata lain faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan.
Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hubungan antara harga dan permintaan. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga. Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga satu barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi kebutuhan permintaan tersebut, sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut. 2. Penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara menaikkan harga jual produknya. Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Barang tersedia pada produsen atau penjual relatif sangat banyak, sehingga manakala jumlah permintaan sedikit, produsen akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya. 2. Produsen atau penjual hanya akan meningkatkan keuntungan dari volume penjualannya. Perbedaan teori permintaan konvensional dan permintaan Islami. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya diantaranya mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islami berprinsip pada intensitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Islami secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tetapi juga berasal dari firman-firman Tuhan atau relevation, yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religius dan mekanisme sistemnya. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas, daya oleh informasi dan imajinasi manusia. Padahal, akal manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan. Konsep permintaan dalam ekonomi Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan atau interest. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah, sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian dan kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Itulah tadi hasil penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.